Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jonathan Ginting, NIM 142220018. Sini saya akan membuat video tutorial mengenai tracking menggunakan GPS. Jadi yang pertama kita akan membuat tutorial mengenai export data dari Avenja dulu. Jadi di sini ke layer kemudian properti sebuah koordinat sistemnya. Jadi setelah itu kita bisa ke toolbox. Kemudian kita ke conversion tool from KML to layer. Sini kita pilih aja import KML-nya. Misalnya dari yang layer yang dari kita export dari Avenja kemarin. Kemudian untuk outputnya itu bisa dipilih juga. Kemudian oke. Kemudian akan kita tunggu sebentar untuk prosesinya. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita buka table of content. Contohnya yang poin, kita ke data, kemudian export data. Ini namanya adalah titik. Nah, kemudian bisa unchecklist yang poinnya. Kemudian yang polyline, kita export juga. Namanya adalah namanya jadi zap. Nah, di sini kita udah berhasil untuk ekspor dari data dari Avenger. Kemudian nanti bisa diedit data ini biar dirapiin dan sebagainya. Nah, tapi kita di sini bakalan ngedit untuk data yang dari GPS Garmin. Jadi caranya sebenarnya sama untuk ekspornya, tapi nanti pendekatannya berbeda. Bisa kita lanjutkan saja ya. Jadi kita bakalan buka yang namanya aplikasi web source. Di sini kita open dulu. Misalnya yang titik, kita ke waypoint. Kemudian kita bisa select semua. Kemudian kita ke save as. Ini kita save dia sebagai titik. Dan untuk save type-nya itu adalah DXR. Dan ini yang koordinatnya UTM. Jika sudah, kemudian kita open lagi. Sekarang kita pakai yang track. Kita ke track, kemudian kita klik yang itu, kemudian kita save as. Di sini namanya adalah jadi jejak. Dan untuk save type-nya juga sama, jadi DXF. Kita bisa save. Jika ini sudah UTM juga. Jika sudah, kita bisa close saja. Kita lanjut buka ArcMap lagi. Kita buka blank map. Kemudian kita ke layer. Di layer kita ubah koordinat sistemnya jadi WGS 49S. Kemudian kita bisa add data. Ini kita pilih yang titik dan jejak. Nah, di sini kita coba untuk ekspor dulu datanya. Misalnya dari yang jejak. Yang jejak itu kita checklist, unchecklist semua kecuali yang jejak. Kemudian kita bisa open attribute table. Nah, di sini kita bakalan tekan shift yang paling pertama, kemudian tekan shift juga yang paling bawah. Nah, setelah itu kita bisa close saja. Kemudian kita bisa ke data, ekspor data. Sini kita buat namanya jadi jejak. Dan save type-nya adalah save file. Untuk jejak sudah, kita bisa checklist yang dari DXF yang barusan kita ekspor. Kemudian kita ke titik. Untuk titik sendiri yang di unchecklist itu semuanya kecuali si point. Nah, sini kita ke open, kita ke data, kemudian kita ekspor dulu. Sini namanya adalah titik dan tab-nya adalah sama juga sama. Nah, sekarang kita ke yang titik dulu, kita open attribute table. Nah, di sini kita mau mengganti nama dari si waypoint ini. Ini kan namanya ref namanya masih waypoint. Jadi kita bakalan select by attribute. Di sini kita masukin yang ref name. Kemudian sama dengan kita pilih yang waypoint. Target unique value kemudian kita pilih yang waypoint. Ini kita apply. Nah, di sini udah kepilih. Nah, di sini kita bisa pilih yang ini, yang show selected. Kemudian kita bisa ganti untuk ref name-nya sesuai dengan urutannya sendiri. Tapi yang pertama kita harus ke titik, kemudian kita ke edit feature dan start editing. Oke, di sini kita sesuaiin aja untuk urutannya. Ya, tampil urutan 1, kemudian rumah kaca urutan 2, kemudian lapangan urutan 3, CB urutan 4, audit urutan 5, kemudian rektorat urutan 6, dan perpus urutan 7. Oke, jika sudah kita bisa close. Dan kita ke table of content lagi. Kita bisa export. Kemudian kita ubah namanya jadi titik
9. Oke, tapi sebelumnya kita ke editor dulu ya teman-teman. Kelupaan, kita stop editing dulu. Dan kita atribut table lagi. Titik. Ini kita bisa pilih dulu yang tadi, apa aja yang mau dipindahin sesuai sama yang udah kita pilih. Kita close lagi. Dan kita bisa ke data, ekspor data. Ini kita ganti namanya jadi titik 9. Saya bisa unchecklist yang titik sebelumnya. Oke. Di sini kita ke jejak dulu ya teman-teman. Ini kan masih kelihatan belum rapi. Nah, untuk merapikan si jejak ini sendiri, kita bisa kita bisa ke edit feature, kemudian start editing. Ini kita bisa checklist 2. Kemudian di sini kita cari yang namanya menu delete vertex. Nah, delete vertex ini gunanya untuk menghapus dari titik-titik dari polygon ini. Misalnya ini kita kan kelihatan nggak rapi nih, kita mau rapiin, kita bisa blok, nanti bakalan hilang. Nah, sedangkan untuk misal kalau yang ini kan kelihatan banyak nih. Kemudian kalau kita mau merapiin, nah caranya adalah kita pakai yang ini, yang modify sketch by vertex. Nanti kita pindahin, kita sesuaiin dia biar rapi. Kita pindahin biar titiknya sesuai. Jadi kita bakalan ngerapi-rapiin dulu aja buat semua vertex yang kelihatan nggak rapi. Oke, see you. Nah, di sini kita sudah selesai untuk merapikan dari si poligonnya. Setelah selesai untuk merapikan poligon, kita bisa menyesuaikan untuk si jejak dengan warnanya apa. Kita di sini pakainya dash, pakai yang dash ini. Sedangkan untuk ketebalannya kita bisa sesuaikan aja mau pakai berapa. Sini sudah, untuk warnanya juga bisa disesuaikan. Kita mau warna apa, misalnya kita pengen warna yang kontras, kita pakai washed. Nah, kalau misalnya masih kelihatan terlalu tebal, dia bisa dikurangin saja. Nah, setelah itu kita bisa ke editor, kita bisa stop editing. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan langsung aja ke titik. Kemudian kita akan ke properties. Sini kita ke simbologi, kemudian ke kategoris, ke unique values. Ke unique value, kita masukkan yang ref name. Nah, sebelum kita add all value, terlebih dahulu kita ke simbol. Nah, di sini kita akan edit simbol. Nah, di sini kita tambahkan 3 layer. Untuk layer yang pertama itu, kita pakai yang, kita ubah dulu tag-nya jadi karakter marker simbol. Kemudian untuk bentuknya itu yang pertama. Nah, untuk size-nya kita bisa naikin ke 14. Dan untuk offset-nya kita bisa pakai yang tambah 12. Offset ini untuk mindahin. Nah, kemudian kita bisa ke layer 2. Sama juga kita pakai yang karakter marker simbol. Dan untuk bentuknya itu adalah yang ini ya, yang bentuk lingkaran bulat. Size-nya juga sama 14 dan offset-nya juga sama 12. Nah, setelah itu kita yang pilih yang ketiga di sini sama juga karakter marker simbol. Kita pilih yang S3 IGL font 23. Sri IGL font 23. Kita pilih yang batang ini ya teman-teman. Nah, misalnya untuk kita sesuaikan untuk offsetnya biar dia pas. Nah, di sini kita bisa zoom in biar lebih kelihatan. Nah, udah selesai. Kemudian kita bisa pilih OK dulu. Dan untuk warnanya kita bisa sesuaiin. Misalnya pengen warna apa. Misalnya kita pengen warna yang kontras. Di layer yang kedua kita bisa atur. Misalnya saya pilih warnanya yang medium coral ini. Setelah itu kita bisa pilih OK. Nah, kemudian maaf, kita add all value dulu. Set. Nah, sini udah semuanya. Kemudian kita ke simbologi. Oh, maaf, kita ke labels. Nah, di sini kita checklist dulu label feature layer. Label field-nya kita masukin yang ref name, fontnya sama, Times New Roman.
CSS 12. Untuk placement propertiesnya, pilih yang prefer top center or allowed. Kemudian kita bisa coba apply dulu. Nah, di sini kan misal terlampau gede, kita bisa kecilin untuk fontnya, bisa kita pakai yang ukuran 10. Nah, kalau misalnya dia masih belum kayak belum pas gitu di tengah, kita bisa edit buat offsetnya. Kita bisa ke sini, pindahin dulu ini biar kelihatan. Misalnya kita naikin offset Y-nya itu ke 2, kita bisa apply lagi. Tapi dia terlalu ke atas ya teman-teman, kita edit lagi. Oke, kita pakai offset yang 1. Nah, oke, kelihatan udah pas di tengah. Nah, jadi di sini udah hampir selesai teman-teman. Langkah terakhirnya itu kita bisa minimize dulu untuk semuanya. Langkah terakhirnya adalah kita bakalan ekspor si layernya, layer citra. Nah, ini udah selesai. Tapi ini kan misalnya kelihatan bukan kayak UPN yang terbaru ya. Jadi kita bisa ke file. Kemudian kita bisa ke oke. Nah, di sini kan bisa kelihatan kalau ini tuh UPN-nya masih yang lama ya teman-teman. Gedung barunya belum ada, istilahnya belum up to date lah. Nah, untuk yang up to date itu caranya kita bisa pakai ke basement. Kita bisa add data, kemudian add basement. Kita bisa lihat imagery. Kita tunggu dulu basementnya loading. Basement itu sendiri adalah data dari si S3 yang disediakan sama S3 ya. Itu provider dari aplikasi AppMap ini teman-teman. Jadi dia lumayan berat, jadi kita bisa nunggu lama. Nah, sini udah selesai untuk basementnya. Misalnya kalau mau lihat basement itu bisa checklist dulu yang open contract. Nah, sini kelihatan lebih proper ya teman-teman, kelihatan lebih jelas, lebih bagus untuk layernya. Jadi itu aja yang bisa saya jelaskan terkait untuk acara 6 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.